Baik, kita mulai santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para ustadz, pengasuh, pembina yang saya hormati, anak-anakku semuanya, santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Dahlan yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita selalu diberikan oleh Allah sehat, bisa melaksanakan amal ibadah puasa dengan baik, bisa melakukan yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saat ini adalah hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang bertepatan dengan tanggal 5 ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya. Saat ini kita bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1443 Hijriah. Berarti kita sudah melaksanakan puasa hari yang kelima. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, saya masih menindaklanjuti atau meneruskan kajian kita yang kita bahas pada Rabu tanggal 30 Maret yang lalu. Kaitannya bagaimana pola berpuasanya menurut paham Muhammadiyah. Anak sekalian yang berbahagia, Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Kenapa dikatakan bulan yang penuh rahmat? Karena dalam bulan Ramadan itu banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Amalan-amalan yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup. Maknanya dengan kita mengamalkan amal ibadah di bulan Ramadan itu,
sekali lagi pahalanya dilipat gandakan. Untuk beramal baik dalam bulan Ramadan itu sangat banyak, punya peluang yang amat besar. Di sisi lain, kita mesti dalam benak kita akan berusaha untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena kita juga paham bahwa mengamalkan amalan-amalan yang tidak baik dalam bulan Ramadan itu tidak sekedar kita berdosa, tapi akan mengurangi, akan menghapus pahala ibadah puasa kita, sehingga kita merasa rugi. Karena merasa rugi, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak dibenarkan, amalan-amalan yang tidak diizinkan, amalan-amalan yang harus kita tinggalkan bersama. Itu anak-anak sekalian yang berbahagia. Di sisi lain, dalam bulan Ramadan itu tadi saya bacakan dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Al-Quran itu mukjizat yang sampai pada kita sebagai pedoman hidup. Jadi semua amalan kita itu seyogyanya dan semestinya dasarnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk umat manusia. Jadi petunjuk manusia itu artinya petunjuk untuk kita dalam menjalani kehidupan ini, agar hidup kita tidak tersesat, hidup kita lurus dengan baik, hidup kita bisa membawa kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan pribadi, tapi juga kesejahteraan secara umum. Maka kalau kita berpedoman pada Al-Quran itu insya Allah akan tercapai, ya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kemukjizatan itu anak-anak sekalian yang berbahagia, maka Al-Quran itu perlu kita baca. Perlu kita baca. Lah, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan itu bagian dari disunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran itu termasuk amalan sunnah yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, itu membaca Al-Quran itu tetap nyaman rasanya. Tetap nyaman rasanya. Makanya salah satu amalan yang disunahkan oleh Allah, amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membaca Al-Quran. Dan kita membaca Al-Quran itu yang akan pahalanya nanti akan bisa membantu kita ketika kita di yaumul qiyamah. Itu bagian dari yang akan membantu, yang menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Anak sekalian yang berbahagia, sebagai bulan yang penuh rahmat,
Ya, sangat dianjurkan untuk kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan itu dengan melakukan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Antara lain Bapak anak sekalian yang berbahagia, di samping kita membaca Al-Quran yang memang perlu kita biasakan, dan kita biasa dalam bulan Ramadan itu kan kita biasakan untuk bertadarus. Ya, untuk bertadarus. Usahakan membaca Al-Quran itu jangan sampai tidak membaca. Ya, khususnya dalam bulan Ramadan. Usahakan mengaji Al-Quran itu dalam bulan Ramadan jangan sampai satu hari itu tidak membaca Al-Quran, tidak ngaji. Ya, makanya eman sekali kalau kita tidak mengaji. Syukur kalau sampean bisa mengaji dalam sehari semalam itu. Misalnya ada istilah sekarang one day one juz, satu hari satu juz. Wah, luar biasa. Pak, kapan waktunya Pak? Karena kegiatan sekolah juga masuk, yang lain juga sudah mulai bekerja dan sebagainya. Ya, kita cari waktu. Kalau toh tidak satu juz satu hari, ya paling tidak setengah juz. Setengah juz atau separuh juz itu, satu juz itu kan rata-rata 10 lembar ya. 10 lembar apa 5 lembar? 10 lembar. Berarti kira-kira 20 halaman. 20 halaman ya. 20 halaman. 10 lembar kira-kira 20 halaman. Ada yang 9 lembar atau 9,5 ya. Lah, kalau kita bisa ngaji itu, Masya Allah, luar biasa kedahsyatannya kita untuk mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita membaca Al-Quran itu mangqara'a harfan min kitabillah fahuwa asyara hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah, mangqara'a harfan min kitabillah fahuwa asyara hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan itu membaca alif lam mim itu saja sudah tergolong membaca Al-Quran 3 huruf. Berarti membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 10 kebaikan kali 3. Berarti sudah 30 kebaikan, 30 pahala. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau dikerjakan dalam bulan Ramadan? Tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan amal kebaikan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali, ada yang mengatakan sampai 700 kali lipat dibandingkan dengan kebaikan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ini kalau melaksanakan ibadah puasa secara otomatis itu karena sebuah perintah yang namanya wajib. Yang kedua, anak sekalian yang berbahagia, dengan kita mengamalkan amal ibadah Ramadan, amal ibadah puasa dalam bulan Ramadan itu, untuk menyempurnakan itu kita mengerjakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Qiyamul lail itu sholat malam. Istilah yang lain dalam bulan Ramadan
Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, Qiyamul Lail atau dikenal dengan istilah sholat tahajud. Tapi dalam bulan Ramadan dikenal dengan Qiyamul Lail atau sering orang menyebut dengan istilah sholat taraweh. Sholat taraweh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sholat taraweh yang berkembang di masyarakat dan yang kita lakukan, yang kita saksikan ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Ada sholat tarawih yang biasa kita lakukan adalah 11 rakaat yang ditambah dengan 2 rakaat sebelumnya, yaitu sholat iftitah menjadi 13 rakaat. Tapi ada sebagian umat Islam mengerjakan sholat tarawih itu 23 rakaat. Sekedar tahu anak-anak ya, sekedar tahu kenapa ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Anak sekalian yang berbahagia, yang semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua. Yang 11 rakaat itu riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa Nabi kalau sholat malam itu diawali dengan rakaatainil khafifataini, 2 rakaat singkat. Istilah kita adalah sholat iftitah. Maka 11 rakaat ditambah dengan 2 rakaat sebelumnya menjadi genap 13 rakaat. Itu yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada orang bertanya, Pak, setelah sholat tarawih apakah ada sholat tahajud? Ada sholat hajat lagi? Maka yang difahami oleh tarjih, yang difahami oleh Muhammadiyah, tidak ada sholat lagi kalau sholat itu sudah kita sudah mengerjakan sholat witir. Sholat witir itu adalah penutup dalam sholat lail, dalam sholat malam. Itu ya. Nah, sedangkan kalau ada orang yang sholat sebanyak 23 rakaat, ya tetap kita hormati, kita hargai, nggak apa-apa, biarkan saja, nggak apa-apa. Kita nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh mencela, karena memang punya pendapat yang lain. Hanya saja sampean perlu tahu kenapa kok ada sholat yang 23 rakaat. Itu adalah sesungguhnya bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu adalah sebuah asar. Asar itu artinya amalan atau ucapan yang diucapkan, yang diamalkan bukan oleh Nabi Muhammad, tapi oleh para sahabat dan bahkan mungkin juga orang lain. Nah, ada sebuah riwayat yang mengatakan dari Zaid bin Ruman, an Zaid an Ruman, kanan nasu, ya, kanan nasu yusalluna, kanan nasu fi zamani Umar yusalluna tarawihi salasa wa isrin rakaatan. Ada sekelompok orang pada zaman Umar, zaman Umar ini Umar siapa? Umar bin Khattab apa Umar bin Abdul Aziz? Sebagian ada yang menceritakan itu adalah Umar bin Khattab, ada mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Tapi bukan Umar bin Khattabnya dan bukan Umar bin Abdul Aziznya yang melaksanakan, yang mengamalkan sholat tarawih 23 rakaat itu. Tapi ada orang pada zaman Umar melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Maknanya apa?
maknanya bahwa bukan dikerjakan oleh Umarnya, bukan dikerjakan oleh Rasulullah, tapi itu dikerjakan oleh orang-orang di masa Khalifah Umar. Lah, bagaimana kita? Lah, tentu kita beribadah itu cari yang terbaik. Apakah yang 23 rakaat tidak baik? Kita nggak boleh mengatakan itu tidak baik. Ya, kita tidak boleh mengatakan itu tidak baik. Tetap harus kita hargai, harus kita hormati. Yang jelas menurut Muhammadiyah kita mencari hadis yang sahih, hadis yang makbul, yang baik, yang diterima, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholat tarawih yang kita lakukan. Lah, qiyamul lail itu penting. Sesungguhnya anak sekalian, sholat malam itu boleh dikerjakan pada setelah Isya, boleh. Tetapi apakah nggak boleh dikerjakan pada tengah malam? Boleh. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa malam itu dibagi 3 bagian. Ada sepertiga bagian awal, ada sepertiga bagian akhir, tengah, dan ada sepertiga bagian akhir. Tetapi sesungguhnya yang baik itu mestinya adalah sepertiga bagian yang akhir. Ini anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di media sosial ini juga berkembang. Ada sholat itu yang panjang sekali. Panjang. Di sebuah pondok pesantren di daerah Magetan. Itu sholatnya mulai habis Isya. Mari sholat Isya itu berakhir sampai dengan jam 3 pagi. Sampai menjelang sahur. Panjang-panjang. Ayat yang dibaca itu mulai rakaat pertama sampai terakhir tuh sampai khatam satu Al-Quran 30 juz. Ya kira-kira gimana itu? Kalau orangnya jamaahnya kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya nggak kuat, menjadikan orang itu malah males sholat, yang lain malah menimbulkan rasa kebencian, ya lebih baik gak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek tapi sempurna, pendek-pendek tapi khusyuk, pendek-pendek tapi tumak ninah, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang berbahagia, di samping itu dalam bulan Ramadan marilah kita melaksanakan, juga dianjurkan untuk makan sahur. Makan sahur. Kalau salat malam itu jelas, hadisnya juga jelas, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam, dalam arti bangun malam untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di salat malam. Tapi kalau kita juga perlu dalam melaksanakan ibadah puasa itu perlu juga kita biasakan untuk makan sahur. Ya, makan sahur itu termasuk disunahkan. Tidak hanya sekedar untuk memperkuat kita ketika kita puasa, tapi makan sahur itu ada pahalanya. Ya. Kecuali karena sesuatu, maaf mungkin tidak ada yang dimakan, insya Allah sampai tidak ada yang tidak dimakan. Ya, mesti ada yang dimakan. Ya. Kecuali kalau misalnya kerinan itu ya nggak makan sahur. Ya kalau kerinan ya coba bendino kerinan. Nek kerinan bendino berarti tidak terbiasa bangun malam. Ya. Ini. Mengapa? Karena makan sahur itu ada barokahnya. Ya. Makan sahurlah kamu sekalian. Karena sungguhnya dalam makan sahur itu barokah. Ya.
Makanlah sahur kamu sekalian, sabda Rasulullah, karena makan sahur itu ada barokahnya. Artinya apa? Sholat puasa, kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu berpahala. Kemudian kalau kita puasa itu makan sahur dulu, makan sahur itu juga ada pahalanya. Andai kata karena kerinan dan lain-lain tidak makan sahur, puasa tetap boleh, ya tentunya pahalanya berkurang. Berarti mestinya dapat pahala puasa dan pahala makan sahur. Karena tidak makan sahur, maka tidak dapat pahala makan sahur. Nah, makan sahur itu dianjurkan untuk mengakhirkan waktu. Mengakhirkan waktu. Terkait dengan akhir waktu makan sahur ini, anak-anak sekalian yang berbahagia, karena di Muhammadiyah itu telah diputuskan khususnya waktu subuh secara otomatis juga waktu sahur. Kalau di umum diistilahkan waktu imsak, gitu ya, imsak. Maka waktu subuh menurut Muhammadiyah, keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Pusat yang ditutup, yang diakhiri pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu, dan saat itu dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Gresik, itu penutupannya, itu bahwa sholat subuh, waktu subuh yang beredar secara umum itu menurut tarjih, menurut para ahli hisab, ilmu falak, bahwa waktu subuh saat itu masih kurang pagi, kurang siang, masih kebengen. Ya, kalau hari-hari ini, tadi satu misal besok sudah berubah. Kalau hari tadi kalau nggak salah, secara umum waktu subuh itu jam 4:16. Ya, Muhammadiyah tidak, jam 4:26. Maaf, lebih 24 menit. Kenapa? Karena mundur 8 menit. 16 tambah 8 kan 24 ya. Ya, itu. Berarti untuk Muhammadiyah yang diputuskan oleh Muhammadiyah dan termasuk daftar imsakiyah yang dikeluarkan oleh SD Muhammadiyah 11, oleh SMP Muhammadiyah 11, itu sudah disesuaikan dengan itu. Artinya apa? Ketika masjid-masjid yang umum itu sudah adzan subuh, Masjid Muhammadiyah semestinya juga masih belum adzan. Kenapa? Masih mundur 8 menit. Kenapa mundur 8 menit? Karena secara umum itu menurut faham Muhammadiyah yang diyakini oleh Muhammadiyah, perhitungan oleh ahli hisab Muhammadiyah, itu masih kebengen. Ya. Masih mestinya itu masih 20 derajat, min 20 derajat dari fajar itu. Mestinya hanya 18 derajat dari fajar. Nah, dari 20 derajat ke 18 derajat itu sekitar 8 menit. Makanya kalau masjid-masjid yang lain itu misalnya sudah adzan, kita masih belum adzan, sampean masih boleh makan sahur. Gitu ya, masih boleh makan sahur. Kaitannya dengan makan sahur ini. Lah, ini ya. Sekali lagi, makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu ada barokah. Yang berikutnya sekalian, ya ini ya, menyegerakan berbuka puasa kalau sudah waktunya maghrib. Kalau sudah waktu maghrib, kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa itu, ya kalau istilah kita takjil itu makanan kecil, tapi sesungguhnya istilah takjil dengan berbuka itu sama. Pokoknya harus membatalkan puasa dulu. Nah, sekarang bagaimana pola kita untuk berbuka puasa? Nah, ini ya, menurut Rasulullah SAW, berbuka puasa itu diutamakan kalau bisa yang disunahkan Nabi makan kurma dan air, ya minum air secukup itu. Lalu dengan berbuka itu kita tetap apa? Tetap membaca doa. Doa apa? Doa akan makan
Dan begitu selesai makan atau minum, doa berbuka. Jadi contohnya semacam begini misalnya. Kalau begitu sudah adzan maghrib, kita makan dulu atau minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Minimal baca bismillah. Minimal membaca bismillah. Ya. Tapi kalau bisa ya baca doa akan makan. Apa itu? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kemudian minum katakanlah 3 cekuan, gluk 3 kali. Ini sudah merasa lega tenggorokan kita, lalu membaca zabat doma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa berbuka menurut tuntunan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Anak sekalian yang berbahagia, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang perlu kita kerjakan untuk menyempurnakan amal ibadah puasa bulan yang penuh rahmat itu, kita dimerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Yang lalu saya sampaikan, memperbanyak sedekah itu tidak harus berwujud uang, tidak harus berwujud makanan saja, tetapi bisa jadi bersedekah itu dengan wujud ilmu yang kita miliki, bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki, bisa bersedekah dengan senyum yang kita berikan kepada sesama teman ketika kita bertemu dengan teman. Memang identik sedekah itu dengan harta, dengan makanan atau dengan uang bagi yang punya. Bagi yang tidak punya, maka kita juga jangan melupakan untuk gemar bersedekah. Karena anak-anak kita ini adalah di panti, biasanya malah menerima sedekah dari donatur-donatur kita ya. Tapi kita juga jangan lupa untuk bersedekah. Bagaimana sedekah kita? Yang kita bisa yang paling gampang. Ketika bertemu orang, kita salam, assalamualaikum, senyum. Ya. Kita bertemu dengan donatur, kita senyum, kita salam, kita berdoa, kita ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu tidak gampang loh. Ya. Orang atau anak yang tidak terbiasa berterima kasih, ya, karena belum terbiasa untuk mengucapkan terima kasih, berterima kasih kepada pemberi, orang-orang yang memberi itu tidak gampang. Kadang-kadang sulit bagi kita. Makanya jangan males-males, jangan sungkan-sungkan, jangan enggan-enggan untuk selalu berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang suka memberikan donasinya kepada kita, kepada panti. Ketika ketemu orang, selama itu juga sama-sama kita kenal, jangan lupa selalu assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Ya, tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh bermuka suram. Apa bermuka suram itu? Berngutai. Ya, jangan suka berngutai. Bagaimana kita terbiasa untuk senyum? Karena senyum itu termasuk sedekah. Senyum itu termasuk sedekah. Ini di samping itu juga sedekah itu bisa dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ada sebuah riwayat di masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pada salah seorang sahabat untuk banyak sedekah, maka dia menjawab, ya Rasulullah, mana mungkin saya bisa bersedekah? Wong saya ini loh di kampung itu loh orang yang paling miskin. Apakah kamu nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Apakah kamu bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca ucapan-ucapan yang baik? Bisa ya Rasulullah. Ya itulah ucapkan. Apakah mengucapkan subhanallah? Apa mengucapkan alhamdulillah? Apa mengucapkan astagfirullah? Itu termasuk bersedekah bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk sedekah dengan harta. Makanya mulut sampean semua biasakan selalu apa? Selalu qomat kamit. Apa qomat kamit itu? Selalu berzikir
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Bisa jadi subhanallahil azim. Ya. Subhanallahil azim. Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Pokoknya jangan diam. Jangan diam. Selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngaji Al-Qur'an tadi sudah saya sampaikan, ngaji. Jangan digunakan untuk apa? Tidur saja. Ya. Apa nggak boleh Pak tidur? Boleh. Kalau kesel ya lebih baik tidur. Kalau nggak kuat, misalnya apa sudah badannya sudah lemas karena haus, lalu kita tidur boleh sejenak. Tapi jangan terus tidur terus. Ya. Kalau tidur terus kapan ngajinya? Kapan belajarnya? Kapan mengadakan kegiatan-kegiatan kebaikannya, gitu kan? Kapan bersedekahnya? Bersedekah apa? Tadi bersedekah dengan tenaga. Ya, sampean bisa bersedekah dengan tenaga, bisa bersedekah di rumah. Yang kebetulan tidak di asrama. Kalau di asrama ya bersedekah di asrama dengan tenaga. Apa? Bisa ikut ngepel. Bisa nyapu. Bisa membersihkan kamar tidur. Itu sedekah semua. Jangan sampai kamar tidurnya dibiarkan apa? Morat-marit, lantainya tidak bersih dibiarkan, itu namanya sampean tidak mau tahu dengan keadaan yang ada di lingkungan. Padahal ini adalah termasuk rumah kita, yang tentunya rumah kita itu harus kita jaga, kita rawat sendiri-sendiri. Ini anak sekalian yang berbahagia. Kemudian berikutnya juga ini memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tadi itu banyak zikir. Banyak baca Al-Quran. Kalau nanti di 10 hari yang terakhir ya apa? Dengan beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Apa iktikaf di masjid itu? Ya duduk di dalam masjid. Nah, tentunya anak sekalian tidak harus menunggu 10 hari yang terakhir. Sampai saya kasih tip, saya kasih tahu, ketika sampai masuk masjid, jangan lupa membaca doa. Masuk masjid kaki yang mana dulu? Kaki yang kanan. Begitu masuk kaki kanan, baca doa. Doanya apa? Allah ilham, Allahumma ftah din. Lagi pelan-pelan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hafal. Hafal. Coba semuanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kalau masuk mendahulukan kaki yang mana? Kanan. Lah, setelah mendahulukan kaki yang kanan, begitu sampai dalam masjid, supaya nilainya tambah, apa? Niat apa? Niat iktikaf. Niat bismillah, saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau sudah niat iktikaf di situ, apapun yang sampean lakukan, apakah sampean sholat tahiyatul masjid dulu, sampean ngaji di situ sambil duduk, sampean zikir, itu sudah bernilai iktikaf. Dengan catatan, karena sudah iktikaf dalam masjid, maka sampean jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya apa? Guyonan, ambek koncoy jeglang-jeglangan, ya, ambek koncoy olok-olokan, ya. Kapan hari itu jangan sampai terjadi untuk sampean semua, ya.
Itu malam minggu kemarin itu terjadi tawuran di Tambak Asri ini. Sudah tahu ya? Ya. Kenapa saya tahu? Karena Pak Camat dan Ramil Kapolsek itu mengadakan pertemuan di Balai RW 6 sekitar jam 9, dan itu termasuk ngundang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk ngundang tokoh NU dan ngundang tokoh Muhammadiyah. Sehingga saat itu kebetulan yang hadir di sana Pak Arif Imawan, saya dan Abah Jumali ikut rapat yang diundang oleh Pak Camat di Balai RW 6 hari Ahadnya, karena kejadiannya kan malam minggu, malam pertama Ramadan, yang Ramadannya mulai hari Ahad. Kalau kita kan mulai hari Sabtu. Itu ternyata anak kecil-kecil itu, anak SD, anak SMP itu, bahkan mungkin sekarang Bu, nggak tahu sudah sembuh apa belum, sudah pulang apa belum pulang, di rumah sakit tangannya kena bacokan itu. Ya, itu tadi pagi saya memantau di Suara Surabaya juga ada tadi malam tawuran di daerah mana? Daerah Kenjeran sana. Usianya sekitar anak usia SMP SMA. Sama. Ya, awalnya main pecut-pecutan. Apa? Sarung di pelenteri. Ya, apa itu? Ayo perang sarung. Mari ngono. Berita ini berada di Suara Surabaya. Karena yang satu kalah jumlah pulang, lalu balik lagi malah bawa celurit. Astagfirullah. Ini hal-hal kayak seperti itu, andai kata ada seperti itu, sampean jangan mendekat. Paham ya? Dan jangan sampai itu terjadi pada sampean. Ternyata setelah diselidiki oleh tim dari kepolisian, itu ternyata ditanyakan kepada orang-orang tuanya, rata-rata itu tidak pamit. Ada yang pamit, tapi pamitnya pamit main bal-balan, pamit main sepak bola di jalan raya. Kalau malam kan rada sepi di bal-balan. Ada yang pamit belajar kelompok, tapi hasilnya tawuran. Luar biasa itu. Ya, itu jangan sampai ada pada kita, jangan sampai ada pada sampean. Ya, artinya apa? Sampai jam-jam yang menunggu lapo, keloyongan itu lapo, keloyongan itu. Ya, lebih baik gunakan untuk tidur, sehingga nanti bisa bangun saat sahur itu dengan sebaik-baiknya, dengan fresh, dengan sehat. Setelah sahur sambil nunggu waktu sholat subuh digunakan untuk ngaji, gunakan untuk mengaji, untuk zikir, digunakan untuk memperbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, ya, istighfaru, banyaklah kamu berbaca istighfar. Fa inni atubu fi kulli yaumin mi'ata marot. Karena sungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Nabi Muhammad itu ya bertobat kepada Allah, artinya membaca istighfar satu harinya itu tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang maksum, orang yang terjaga dari dosa. Sedangkan kita yang tidak terjaga dari dosa, masih banyak dosa, banyak kesalahan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita manfaatkan, dan ini tolong dibiasakan. Ini kalau sampean semua anak-anak seusia sampean terbiasa untuk itu, insya Allah, ya, insya Allah nanti kalau besar akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Ini anak-anak yang berbahagia. Jadi perbanyak melakukan amal-amal kebaikan, perbanyak zikir kepada Allah,
perbanyak membaca Al-Quran. Kalau sudah lancar baca Al-Qurannya, tidak sekedar memperbanyak yang dibaca, tapi usahakan untuk membaca terjemahannya. Membaca terjemahannya. Kalau sudah membaca terjemahannya, kita pahami, maka bagaimana usaha kita untuk dapat mengamalkan isi Al-Quran yang kita baca tadi itu. Ya, kita baca tadi itu. Andai kata masih belum tahu terjemahnya, karena yang dibaca Quran yang tidak ada terjemahnya, tidak apa-apa, membaca saja itu sudah dapat pahala. Gitu ya. Ini anak sekali yang berbahagia. Selanjutnya, terakhir barangkali yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan menyempurnakan ibadah puasa kita ini. Orang yang berpuasa itu adalah orang, tentunya yang diwajibkan puasa itu adalah orang Islam. Ya, dan orang yang berpuasa itu, kalau kita tadi sudah saya sampaikan, marilah kita laksanakan kebaikan-kebaikan, maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat pahala puasa kita hilang. Apa itu? Berkata-kata yang tidak berguna. Ya, ngobrol yang tidak ada gunanya itu bisa menyebabkan pahala ibadah puasa kita hilang. Melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat itu bisa menyebabkan puasa kita tidak batal, tapi pahalanya yang hilang, pahalanya yang tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, berapa banyak orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukan, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Mengapa yang didapat hanya lapar dan haus? Karena tidak bisa meninggalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang tidak berguna. Apalagi amalan, perbuatan, ucapan yang malah menyusahkan orang lain. Wong tidak berguna saja bisa menyebabkan pahala puasa kita itu hilang. Apalagi kalau itu ucapan kita menimbulkan orang lain sakit hati. Apalagi perbuatan itu menimbulkan orang lain rugi. Apalagi sikap kita itu menyebabkan orang lain tersinggung. Wong ngomong gondok gaene tok, ndak merugikan orang. Berbuat yang tidak ada manfaatnya, untuk diri kita tidak bermanfaat, untuk orang lain tidak bermanfaat, dan tidak merugikan orang, itu saja bisa menyebabkan pahala puasa kita hilang. Apalagi perbuatan, amalan yang dapat merugikan orang lain. Tentu tidak hanya hilang puasanya, tapi malah tekor. Apa tekor? Orang yang karena perbuatan kita tersinggung, orang yang karena ucapan kita sakit hati, bisa jadi pahala puasa kita dialihkan kepada orang yang tersakiti hatinya karena ucapan kita. Berarti kita tekor. Ya. Oleh pahala 5, satu misal, G nyaur 6. Tekor. Berarti yang satu menjadi kesalahan, menjadi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus sekalian. Jadi itu, makanya Nabi mengatakan seperti tadi itu. Jadi banyak orang Islam yang melakukan, yang mengamalkan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan pahala, malah dapat apa? Hanya dapat haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari yang semacam itu. Ini anak sekalian yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada yang tanyakan kaitannya dengan puasa? Ya, Din.
Oke. Orang yang berpuasa tapi hutang. Lah, ya sekali lagi. Orang yang boleh tidak puasa itu karena sakit, boleh tidak puasa, tapi harus bayar di bulan di hari lain. Orang yang tidak puasa karena bepergian boleh, tapi harus membayar di hari lain. Lah, bagaimana orang yang kebetulan karena ada uzur, ya, karena sakit, karena bepergian tidak puasa, lalu nanti setelah hari raya itu dibayar, apakah pahala puasanya juga dapat sama? Pahala puasanya dapat. Tapi ingat, membayar puasa itu tidak boleh sampai bertemu dengan puasa tahun berikutnya. Nah, katakan sekarang ini tahun 1443 Hijriah, sampai punya hutang karena pernah sakit 2 hari satu misal, nggak puasa kan? Nah, nanti sampai mari rioyo lali, gak nyaur-nyaur, sampai menjelang, sampai bertemu dengan puasa tahun 1444 Hijriah, maka itu menjadi dosa. Makanya kalau bisa, kalau punya hutang puasa itu, begitu selesai puasa, kita selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah Syawal, segera dibayar, segera disaur, ya, supaya tidak terlantung lupa, nanti malah tidak tersaur nanti. Ya, itu kalau tidak puasa, ya. Nah, kalau ada tidak puasa yang tidak harus menyaur dengan puasa, siapa? Bagi ibu-ibu yang hamil, bagi ibu-ibu yang melahirkan, itu boleh tidak membayar puasa tapi membayar dengan fidyah. Tapi ibu-ibu yang datang bulan, yang haid, itu membayar dengan membayar puasa. Boleh orang laki-laki yang sudah tua, sudah sepuh, sakitnya sudah tua, ya, lalu dia tidak kuat puasa, kalau berpuasa malah tambah sakit, tambah lemah badannya, boleh tidak puasa, dan itu tidak perlu diganti dengan bayar puasa berikutnya. Kenapa? Wong puasa sekarang sudah tidak kuat, dibayar nanti 2 bulan lagi, tambah tua wonge, kata tambah nom. Dengan apa? Dengan membayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Ya tentunya anaknya, gitu ya, anaknya yang masih bekerja. Itu apa itu? Fidyah itu memberi 1 hari tidak puasa, memberi makan orang miskin 1 orang. Memberi makan orang miskin 1 orang. Lah, umumnya kita orang Indonesia, wong Jawa, wong Surabaya, rata-rata sedina mangan ping piro? Kalau tidak puasa ya, jangan bicara puasa. Kalau puasa kan 2 kali, buka dan sahur. Yang tidak bulan puasa, berapa kali biasanya? 3 kali, ya kan? Karena 3 kali sehari tidak puasa, maka kalau bayar fidyah memberi makan orang miskin berarti 3 kali, karena 1 hari. Nah, kalau 1 harinya itu misalnya harga nasi di warung Tegal itu 15.000 dengan tehnya, maka 3 kali makan sama dengan 15.000 kali 3, berapa? 45.000. Tapi kalau orang yang bayar fidyah tadi orang miskin, makannya biasa makan yang sego bungkus 5 ribuan itu, ya berarti memberikan makan orang miskin 3 kali berarti 5.000 kali 3. Tapi kan walaupun 5.000 kan mosok gak ngombe kan mesti minum kan. Nah, anggap aja minumnya 2.000, tehnya 2.000, berarti 7.000. 7.000 kali 3 berarti 21.000 1 hari kalau tidak berpuasa, bayar fidyahnya. Tapi jangan sampai, jangan sampai saya satu misal, saya makan setiap hari itu 1 harinya saya makan 10.000 1 kali makan. Lalu saya tidak puasa, saya bayar fidyah, bayarnya 7.000 kali 3, itu namanya menipu Allah. Ya, menipu Allah. Orang yang biasa makannya enak, lezat, orang yang kaya-kaya sekali makan di rumah makan 25.000. Nah, kalau bayar zakat, kalau bayar fidyah ya berapa? Ya 25.000 kali 3, 75.000. Jangan sampai yang dimakan 25.000
tapi yang digunakan untuk bayar fidyah cuma 10.000. Iku jenenge bujuki Gusti Allah. Paham ya? Oke, makasih. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Pak Afwan mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.